setelah saya telusuri, sebetulnya bendera ini awal dikibarkan itu oleh para supir truk yang mempertanyakan pemberlakuan kebijakan zero odor. Akan tetapi saya melihat ada pihak-pihak tertentu yang ingin ride wave, ingin berselancar bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh para sopir truk. Kemudian kritik ini diperluas oleh pihak-pihak tertentu. Di satu sisi Mas Andi, bagi pejabat-pejabat yang saat ini mempersoalkan itu karena ada gap persepsi terhadap simbol, mengartikan bendera merah putih adalah sebuah yang sangat sakral. Simbol merah putih tidak hanya kain. Di dalam bendera merah putih, di situ ada darah, ada air mata, ada nyawa. Demi utuhnya integrasi Indonesia sebagai sebuah negara, sebagai kesatuan bangsa. Di satu sisi, kebebasan berekspresi, mengibarkan Jolly Roger tidak dilarang sama sekali. Selama ini belum pernah ada kasus ketika bendera One Piece dikibarkan akan menimbulkan polemik dalam konteks kehidupan bernegara. Tapi kenapa sekarang ini menjadi bermasalah? Karena lagi-lagi kebebasan berekspresi ini ternyata menyenggol the HAM dan the offense principle ala MIL atau ala Feinberg. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Berkolaborasi dengan Ya sebenarnya kemarin kan kalau kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi itu benderanya yang ada. Nah tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Untuk bendera kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita tetap yang namanya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih. Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas. Kita sepakat dan kemarin sudah kita rapatkan dengan pengurus setiap provinsi dan kabupaten kota, khususnya kita harus taat dengan aturan undang-undang di negeri kita ini. Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib memasang di armada di rumah untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan di bangsa dan negeri kita ini. Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera.
Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun. Saya meyakini itu. Pemirsa HUT ke-80 Republik Indonesia, langit di sejumlah daerah tidak hanya dihiasi merah putih, tetapi juga bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami Jolly Roger dari serial One Piece. Bagi sebagian anak muda ini hanyalah luapan kreativitas, cara unik merayakan kemerdekaan atau sekedar ikut tren budaya pop. Sebagian lainnya menilai simbol itu sebagai tanda bahaya radikalisme terselubung, pelecehan simbol negara, bahkan berpotensi makar. Meski undang-undang tidak melarang warga negara yang mengibarkan bendera bajak laut dari One Piece, namun apakah fenomena pengibaran bendera Jolly Roger jelang 17 Agustus bentuk kebebasan berekspresi atau justru malah provokasi? Dan untuk malam hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat malam Bang Ab. Bagaimana kabar Bang? Selamat malam, Sandi. Alhamdulillah baik, bugar. Alhamdulillah. Bang Ab, ini melihat fenomena yang saat ini, lagi-lagi soal kebebasan berekspresi. Lagi-lagi soal bendera bajak laut yang saat ini disandingkan dengan bendera merah putih. Melihat fenomena ini Bang Ab, melihatnya seperti apa Bang? Iya, sebetulnya setelah saya telusuri, ini menjadi diskursus dan kontroversi karena ada perbedaan persepsi, ada gap antara pemahaman terhadap simbol-simbol yang ada gitu. Jujur Mas Andi, saya sendiri adalah bukan sosok yang mengikuti cerita One Piece, kemudian penggemar One Piece gitu. Saya juga tahu terkait One Piece ini ketika kontroversi ini sudah mengemuka di area publik. Akan tetapi ketika kemudian ini menjadi rame-rame, saya tertarik itu untuk melihat sebetulnya letak persoalan utama kenapa ini menjadi kontroversi itu kok tiba-tiba menyandingkan bendera One Piece dengan merah putih. Saya mencoba menelusuri jauh lebih dalam. Ada satu kesimpulan bahwa saya melihat ada perbedaan atau gap yang cukup besar antara kalangan-kalangan yang pro dan kontra ini terkait pemaknaan simbol. Nah, disinilah saya melihat ada benturan persepsi terkait dengan simbol-simbol yang dikemukakan di publik, dan ini akhirnya menjadi ramai cukup luar biasa, Mas Andi. Bang Ab, ini kalau berbicara soal bendera One Piece, ada sejumlah kalangan yang menyebut kalau ini hal yang tidak etis. Sebenarnya mengapa hal ini dibilang tidak etis, atau bahkan kalau melihat dari respon pejabat kita saat ini, meresponnya adalah hal-hal normatif saja, bahwa itu adalah kebebasan berekspresi. Kemudian kalangan menengah ke bawah juga ada yang meresponnya kalau ini adalah hal yang tidak etis. Sebenarnya perbedaan pendapat ini mengapa ini terjadi Bang Ab? Menjawab pertanyaan barusan Mas Andi, saya jadi ingat sosok teoretikus yang disebut sebagai Bapak Semiotik dunia ya, Bapak ahli ilmu tanda, namanya Sanders Peirce. Ini adalah sosok ilmuwan Amerika. Jadi dalam pandangan sederhana yang bisa saya jadikan alat bantu iris melihat persoalan ini terkait dengan ilmu tanda, Mas Andi. Jadi Peirce ini membagi kita dalam berkomunikasi antar satu individu dengan individu yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu kerap kali menggunakan tanda. Nah, dalam konteks penggunaan tanda ini, Peirce itu membagi tanda itu setidaknya ada 3 kategori lah gitu ya. Jadi tanda ini dipakai agar apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di persepsi kita, apa yang ada di benak kita bisa kita komunikasikan dengan pihak lain. Nah, dalam konteks ini Peirce itu secara sederhana simplifikasi bisa membagi 3 bentuk tanda. Nomor 1, kita kerap kali berkomunikasi dengan yang lain itu memakai tanda yang disebut icon. Artinya apa?
apa yang kita representasikan ke pihak komunikan itu memang identik dengan apa atau wujud objek sejatinya. Misalnya Mas Andi foto, menggunakan foto Mas Andi di profile picture, bahwa nanti ketika orang melihat profil picture Mas Andi di WA, di akun media sosial, itu benar-benar Mas Andi, identik gitu, bahwa foto Mas Andi dikomunikasikan ke orang bahwa akun itu milik Mas Andi. Nah, memang ada nilai identik yang kemudian simbol yang tanda yang dikeluarkan itu merupakan ciri khusus dan sangat identik dengan objek aslinya. Nah, ini disebut sebagai peers dengan istilah icon. Jadi identik dengan objek aslinya, tanda yang dikeluarkan kemudian bisa menjadi representasi terkait dengan objek aslinya, sehingga di situ cukup jarang untuk bisa menimbulkan perdebatan, diskursus atau perbedaan persepsi. Nah, kelompok yang kedua atau pembagian tanda yang kedua, Peirce ini mengkonsepsikan sebagai indeks gitu ya, tanda yang terjadi karena memang ada hukum kausalitas gitu. Ketika kita berbicara asap, misalnya gitu, karena asap ini tidak akan pernah tercipta jika kemudian tidak ada api, misalnya begitu. Nah, simbol tanda-tanda yang punya hukum kausalitas ini kadangkala atau mayoritas tidak akan menimbulkan perbedaan persepsi terlalu serius, karena ketika ada asap mudah sekali bagi kita untuk menganalisis, untuk mencari sumber asalnya, apa itu api misalnya, atau bara, atau penyebab-penyebab lainnya konsleting. Nah, yang kayak begini-begini itu tanda yang disebut sebagai Peirce dengan konsep indeks. Nah, ada tanda berikutnya Mas Andi yang kemudian ini dikonsepsikan oleh Peirce sebagai simbol gitu. Apa itu simbol? Simbol itu sign, tanda yang mewakili gagasan, kemudian nilai, kemudian makna yang ini hasilnya dari sebuah kesepakatan sosial gitu. Nah, ini sangat berbeda dengan tanda alami atau natural sign ya. Misalnya tadi kalau ada asap ada api, ada asap ada bara, ada asap mungkin ada konsleting. Ini cukup mudah kita untuk mengenalinya. Nah, simbol itu tidak punya hubungan langsung dengan objek yang diwakilinya gitu. Hubungan itu dibentuk melalui kesepakatan kesepakatan bersama, kesepakatan sosial yang dilatar belakangi oleh budaya, sejarah, atau bahkan norma-norma yang disepakati secara publik gitu. Nah, disinilah simbol kadangkala kerap kali menimbulkan perbedaan persepsi yang cukup mendalam, karena simbol itu kadangkala tidak punya hubungan langsung seperti yang saya terangkan di awal, icon atau indeks. Coba bayangkan Mas Andi ya, kita memaknai warna merah. Dalam konteks Indonesia ini adalah perjuangan, keberanian, ada pengorbanan, nyawa di situ, kemudian untuk menegakkan kemerdekaan. Di situ putih adalah niat suci untuk keluar dari penindasan, menjadi bangsa yang mandiri dengan norma-norma sosial yang kemudian dikemukakan secara baik. Bandingkan dengan warna merah yang ada di perempatan jalan lalu lintas misalnya. Warna merah, suruh berhenti. Kemudian warna merah yang lain, banyak pemaknaan-pemaknaan yang secara konvensi sosial telah disepakati dalam konteks-konteks tertentu. Nah, simbol ini kadang-kadang antara apa yang direpresentasikan dengan konteks yang ingin disampaikan, kadang-kadang tidak ada identik-identiknya, bahkan kadang-kadang jauh dari apa yang terjadi secara objektif sesungguhnya begitu, seperti tadi warna merah. Nah, dalam konteks yang lain misalnya, ketika kita melakukan pemaknaan, bagi sebagian kalangan, tengkorak itu adalah tanda bahaya. Tengkorak itu tanda sangat dilatar belakangi oleh ancaman. Tengkorak adalah gambar yang kalau kita kontekskan dengan One Piece misalnya, ini adalah gambar perompak di laut
atau bajak laut begitu. Nah, dalam konteks-konteks yang semacam ini, tiba-tiba ada bendera yang dimaknai sebagai One Piece itu Jolly Roger, di mana ini adalah bendera yang biasa dipakai oleh perompak di lautan. Akan tetapi ternyata perompak ini punya sifat heroik gitu, di mana ternyata Jolly Roger atau si tokoh utamanya itu Monkey D. Luffy ternyata itu adalah sosok protagonis yang dimaknai sebagai anti penindasan, anti ketidakadilan, kemudian melakukan perlawanan terhadap apa namanya pemerintahan dunia. Nah, konteks-konteks yang semacam ini ternyata kalau direpresentasikan dengan tengkorak bajak laut kan kadang-kadang memang sangat jauh dari apa namanya nilai simbol yang dikeluarkan. Nah, saya melihat ini muncul ke permukaan menjadi diskursus hebat karena adanya pemaknaan simbol yang memang terkadang tidak identik atau tidak punya sebab kausalitas dengan simbol yang dihadirkan di publik dengan pemaknaan yang atau interpretasi yang diberikan itu nggak nyambung dan kadang-kadang belum juga konteks yang diberikan apa konteks yang ada di belakang simbol-simbol itu belum diterangkan secara memadai. Nah, saya melihat inilah yang menjadi pemicu utama kenapa kemudian ada kontroversi cukup luar biasa terkait dengan simbol bendera One Piece atau bendera apa namanya Jolly Roger ini dengan mereka-mereka yang punya interpretasi berbeda terkait bendera merah putih. Di sini kemudian terjadi benturan satu dengan yang lain memiliki makna terkait simbol yang sedang dipertentangkan ini dalam konteks budaya, moral, perjuangan di sektor masing-masing tanpa kemudian diawali dengan ketika simbol dihadirkan diberikan konteks di belakangnya. Mispersepsi terhadap simbol-simbol ini yang saya lihat menjadi pemantik utama kenapa ada perdebatan serius terkait dengan bendera merah putih dan bendera Jolly Roger misalnya. Bang Ab, ini kan kalau kita berbicara soal kebebasan berekspresi, di sana juga tentunya ada kritikan dan juga bahkan kritikan ini juga sebenarnya cenderung beririsan sangat tipis dengan hinaan seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya kalau seseorang ingin menyampaikan kritikan yang efektif tentunya kepada pemerintah ataupun pemangku kebijakan agar tidak bersinggungan dengan hinaan? Karena kan ini bagian dari kebebasan berekspresi bendera One Piece ini. Kemudian ada yang mengartikannya kalau ini adalah bentuk penghinaan kepada negara. Bagaimana Bang Ab? Ya, apa yang dikemukakan Mas Andi itu adalah sebagai konsekuensi ada gap persepsi yang hadir antara pemaknaan bendera merah putih dan pemaknaan bendera Jolly Roger. Sekarang saya urai misalnya, kenapa ini kemudian menjadi pemantik hebat untuk menjadi untuk menimbulkan diskursus? Karena ada pemaknaan di kalangan beberapa pejabat kita yang memaknai ketika diperlihatkan gambar tengkorak, tentu ini ada sesuatu ancaman yang akan timbul. Karena pemaknaan ini dengan segera akan muncul bahwa tengkorak itu adalah tanda bahaya, tengkorak adalah tanda ancaman yang kadang-kadang ini harus direspon dengan serius. Padahal sejatinya yang mengemukakan tengkorak ini tidak punya maksud demikian. Demikian halnya dengan kelompok-kelompok yang saat ini sedang mengibarkan bendera tengkorak atau bendera Jolly Roger ini bahwa ketika dia mengibarkan itu persepsinya adalah untuk melawan ketidakadilan, melawan penindasan dan lain-lain yang kemudian memaknai apa yang dilakukan oleh kelompok pemerintah misalnya itu menjadi sangat tidak proporsional karena ini sebetulnya suara keadilan. Lagi-lagi atau gap persepsi ini yang menimbulkan tidak ada jembatan saling mengerti di antara dua saat ini yang sedang bersitegang. Nah, terkait ini kalau diiris dengan kebebasan berekspresi, lagi-lagi jauh sebelum saya menjawab itu, ini ada baiknya di antara kelompok atau grup-grup yang saat ini sedang mispersepsi terkait dengan konteks simbol dari masing-masing yang sekarang dipertahankan itu mulai menurunkan derajat persepsi mereka masing-masing. Karena unik Mas Andi ya,
Saya lihat ya, bagi misalnya dari kalangan pemerintah yang mempersoalkan ini, rata-rata itu adalah kalau saya pakai ukuran generasi, itu rata-rata milenial tengah ke atas. Karena bagi saya misalnya yang milenial awal Mas Andi, lahir tahun 81, karena saya itu tidak mengikuti cerita One Piece, tidak mengikuti atau tidak menjadi fannya One Piece gitu. Ketika saya melihat gambar tengkorak dikibarkan bersamaan dengan bendera merah putih, juga ada pertanyaan serius nih yang muncul di pemikiran saya. Wih, ada orang yang mulai berani memantik, melakukan provokasi ini terhadap negara. Itu yang pertama kali muncul. Namun ketika saya mendalami apa namanya latar belakang kenapa kemudian bendera One Piece atau Jolly Roger itu dikibarkan bersama merah putih, ini adalah bentuk kritik sosial. Saya baru tahu ternyata Jolly Roger itu adalah bendera yang simbolnya mengarah kepada interpretasi sosok Monkey D. Luffy, di mana sosok Monkey D. Luffy ini punya cita-cita untuk menjadi orang kaya raya dengan cara mencari harta karun yang disebut sebagai One Piece. Tujuan untuk mencari treasure One Piece ini ternyata dalam perjalanannya memenuhi banyak dinamika, dan penulisnya Ichiro cukup canggih itu melihat dan menyisipkan sequel-sequel kritik sosial dan kritik politik yang ternyata kemudian dibumbui dengan upaya apa namanya ya heroik gitu untuk melawan ketidakadilan, penindasan, perlakuan sewenang-wenang. Ternyata ini yang pesan ingin disampaikan. Nah, di sektor itu saya kemudian oh memang perbedaan gap persepsinya cukup luar biasa nih Mas Andi. Dan ini sebelum saya mengurai tentang kebebasan berekspresi, ternyata pemantik utama adanya perdebatan serius ini interpretasi terhadap simbol yang suguhkan oleh masing-masing kelompok ini jauh berbeda, Mas Adi. Ini yang menarik adalah soal bagaimana mispersepsi ini terjadi, karena tadi kalau yang Bang Ab sampaikan, Bang Ab saya tidak mengetahui sebenarnya One Piece ini seperti apa, tapi karena munculnya fenomena ini, ambil sisi positifnya adalah Bang Ab jadi riset One Piece itu kayak gimana. Nah, Bang Ab melihat fenomena yang terjadi saat ini, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menilai pemerintah dalam mengelola fenomena seperti ini, karena kebebasan berekspresi akan terus mengikuti jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Bagaimana Bang Ab? Ya, kita kan akhirnya dejavu Mas Andi ya terkait pengibaran bendera One Piece atau bendera Jolly Roger namanya. Ini kan sebetulnya nama, setelah saya riset, itu nama umum untuk menyebut bendera yang dimiliki oleh kelompok perompak bajak laut gitu. Nah, Jolly Roger ini akhirnya ketika dikibarkan, kasus ini mirip-mirip kalau kemudian kita iris dengan kebebasan berekspresi, sama halnya dengan dejavu yang sudah pernah kita bahas terkait dengan meme seorang mahasiswi ITB yang waktu itu simbol yang dikemukakan atau diunggah di media sosialnya dengan kritik yang mereka bahasakan, tapi tidak lagi dibarengi dengan konteks atau dengan keterangan kenapa itu kemudian dibuat. Akhirnya apa? Simbol-simbol yang semacam ini akan menimbulkan mispersepsi, salah paham dalam mengartikan atau menerjemahkan simbol-simbol yang sedang dilakukan. Mas Andi ya, setelah saya riset, sebetulnya pengibaran bendera Jolly Roger ini, kenapa kemudian menjadi pemantik serius untuk diperdebatkan di publik dan dibilang ini adalah sebagai bentuk kritik? Setelah saya telusuri, sebetulnya bendera ini awal-awal dikibarkan itu oleh para supir truk yang coba untuk mempertanyakan ulang pemberlakuan kebijakan zero odor, bahwa sopir-sopir ini merasa kalau seandainya kebijakan ini yang rencananya akan dieksekusi pada bulan Juli tahun kemarin itu agak cukup memberatkan bagi mereka. Kenapa? Karena
para sopir truk ini ketika mengirim logistik dari satu tempat atau ke tempat yang lain itu ternyata bukan dimiliki langsung oleh para perusahaan atau apa namanya perusahaan-perusahaan logistik yang sedang mengirimkan barangnya. Ternyata sopir-sopir truk ini dalam memindahkan logistik dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu untuk pembiayaannya dilakukan secara borongan gitu Mas Andi. Nah, itu kenapa akhirnya sopir-sopir truk ini menginginkan betul agar kebijakan zero odol ini apa namanya dievaluasi ulang atau bahkan kalau bisa ditunda dulu untuk kemudian menyosialisasikan dan mencari jalan tengah di antara kepentingan para sopir truk ini dalam konteks membantu ekonomi untuk memindahkan logistik dari satu tempat ke tempat yang lain itu agar juga bisa diwadahi. Kenapa? Karena borongan kadang-kadang kalau mereka mengisi truknya itu dengan kapasitas sesuai dengan aturan, itu kadang-kadang mereka tidak dapat untung atau bahkan rugi. Akhirnya apa? Mereka karena borongan, truk yang semestinya cuma diisi dengan threshold atau batas sekian kilogram atau sekian ton tiba-tiba harus dinaikkan demi untuk mendapatkan apa namanya nilai lebih dari angkutan yang sekali angkut itu dilakukan oleh para sopir-sopir truk. Nah, terkait ini kemudian mereka mengibarkan bendera Jolly Roger dari anime One Piece. Nah, ketika ini dikibarkan, akhirnya ternyata dalam perjalanannya ada audiensi itu para sopir apa namanya sopir truk ini dengan DPR yang waktu itu kemudian langsung dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad agar untuk menampung keluhan-keluhan para sopir truk terkait dengan kebebasan zero odol ini. Nah, ketika terjadi audiensi, akhirnya DPR memahami apa yang apa namanya beratkan oleh para sopir truk ini dan memunculkan sebuah kebijakan untuk zero odol mungkin akan baru dieksekusi pada 2007 atau 2029. Dan ketika itu kemudian pihak-pihak sopir truk ini apa namanya ya eh, berkomitmen untuk tidak akan lagi mengibarkan bendera Jolly Roger. Akan tetapi setelah ada kasus pengibaran oleh para sopir truk ini, eh, kemudian saya melihat ada pihak-pihak tertentu yang ingin ride wave gitu, ingin berselancar bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh para sopir truk. Ada kemudian saya lihat kelompok-kelompok yang ingin juga menumpang untuk mengeluarkan kritik terhadap pemerintah meskipun tidak dalam konteks kebijakan zero odol. Kemudian kritik ini diperluas oleh pihak-pihak tertentu, bahkan ada kalau kita lihat di media sosial itu bendera Jolly Roger ini akhirnya diplesetkan untuk mengkritisi 80 tahun kemerdekaan RI. Kan 80 tahun kemerdekaan RI itu kalau 80 tahun ini kemudian ada itu yang apa namanya membaliknya di 80 apa 90 derajat kemudian topi jeramnya ditambahkan di belakangnya ada X itu apa namanya X yang berasal dari tulang. Akhirnya ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk melakukan kritik secara lebih luas. Bahkan kemudian kritik-kritik ini ketika saya melihat salah satu stasiun televisi, pihak fandom, fandom itu apa? Kelompok yang tergabung dalam apa penggemar One Piece itu kadang-kadang saya lihat mereka bingung gitu. Kenapa kemudian ini mengarah ke saya? Ternyata setelah saya telusuri lebih jauh, narasi-narasi yang mereka berikan memang agak cukup bingung juga melihat kok tiba-tiba pemerintah ada yang mengatakan ini sangat potensial untuk subversif gitu. Saya melihat mereka juga agak kebingungan karena setelah saya telusuri memang kritik yang awalnya bermula dari sopir truk ini
luaskan oleh pihak atau kelompok-kelompok tertentu untuk mengkritik pemerintah secara keseluruhan. Salah satunya tadi dengan 80 tahun kemerdekaan diganti dengan mirip bendera Jolly Roger. Nah, yang kayak begini-begini akhirnya kemudian memantik pertimbangan. Fandomnya sendiri bingung karena selama ini juga mereka melakukan pengibaran nggak ada masalah. Bahkan tokoh-tokoh politik kita juga sempat menyematkan pin bendera Jolly Roger itu. Mas Gibran ketika debat presiden wakil presiden menyematkan itu. Mas Anies juga sempat berkumpul dengan kelompok-kelompok ini. Kemudian banyaklah pejabat-pejabat kita sebelum ini kemudian diamplifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi kritik keras terhadap pemerintah. Tapi apakah ini kemudian tidak sah secara kebebasan ekspresi? Sah, Mas Andi. Dan apakah kemudian pemerintah menganggap ini sebagai sebuah tanda sesuatu yang kurang baik? Sah, karena persepsinya itu dilatar belakangi dengan konteks yang memang saya lihat sangat bertabrakan gitu, Mas Andi. Di mana pejabat-pejabat pemerintah memang saya lihat yang cukup reaktif adalah mereka yang mayoritas berasal dari milenial akhir atau generasi X, baby boomer, bahkan cenderung mendekati generasi tradisional. Yang mungkin ya kalau diberikan simbol dengan bajak laut, silang tulang di belakangnya, itu pasti persepsinya sama dengan saya. Ketika awal-awal saya melihat bendera merah putih dikibarkan bersama dengan bendera Jolly Roger gitu. Nah, di sisi yang lain, pengibaran ini dianggap sebagai sebuah kebebasan berekspresi yang awalnya dikibarkan pertama kali oleh supir truk, kemudian diamplifikasi oleh kelompok pengkritik tertentu untuk memperluas dimensi kritiknya terhadap pemerintah, yang akhirnya betul-betul kritik ini berhasil memantik oleh pejabat-pejabat kita yang kemudian menafsirkan itu sebagai ancaman. Dan disinilah letak kemudian pengkritik yang awalnya cuma dari supir truk bisa diperluas, mendapatkan momentumnya. Dengan segera mereka mengamplifikasinya dari media sosial, media mainstream, kemudian ini kemudian diperdebatkan. Bahkan beberapa stasiun televisi sempat membahas ini. Nah, inilah yang saya lihat akar persoalan dari kenapa bendera merah putih dan bendera Jolly Roger ini dipertentangkan sampai menjadi diskursus yang paling hangat saat ini, Mas Adit. Artinya memang ada sebuah kelompok atau beberapa kelompok yang menunggangi isu ini sehingga menjadi fenomena saat ini, Bang Ab. Karena kalau tadi penjabaran Bang Ab sebenarnya ini adalah hal yang biasa gitu kan. Tadi juga di segmen pertama juga sempat dijelaskan sama Bang Ab kalau sebenarnya kebebasan berekspresi soal bendera One Piece ini juga berada dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara. Tapi Bang Ab menarik soal artinya kan gerakan ini disusupi atau fenomena bendera One Piece ini disusupi seperti itu. Apa dampaknya bagi ruang demokrasi Indonesia jika hal-hal seperti ini terus terjadi, Bang Ab? Nah, disitulah akhirnya interpretasi terhadap sebuah simbol itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian relasi sosial atau relasi kelompok atau bahkan negara berjalan. Di satu sisi, Mas Andi, bagi pejabat-pejabat yang saat ini mempersoalkan itu karena ada gap persepsi terhadap simbol, mengartikan bendera merah putih adalah sebuah yang sangat sakral. Kita tahu di dalam bendera merah putih, di situ ada darah, di situ ada air mata, di situ ada nyawa. Demi apa? Utuhnya integrasi Indonesia sebagai sebuah negara, sebagai kesatuan bangsa, dan sebagai kesatuan kebudayaan. Jadi, simbol merah putih tidak hanya kain yang warnanya merah dan putih, dimaknai oleh mereka-mereka yang saat ini cemas dengan dikibarkannya bendera merah putih bersamaan dengan Jolly Roger, karena memang kesakralan bagi mereka bendera merah putih itu luar biasa. Lagi-lagi ada darah, air mata, perjuangan, pengorbanan untuk apa? Tidak lagi ditindas kita. Dan itu adalah simbol integrasi nasional. Bahkan kesakralan ini, Mas Andi, akhirnya diterjemahkan untuk melindungi nilai-nilai moral sakral yang ada di merah putih.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah diatur bahwa bendera merah putih demi menjaga marwah, kesucian, dan nilai dari simbol yang dihadirkan melalui merah putih, itu banyak pasal yang melarang apakah bendera merah putih ini harus dikibarkan. Contohnya, tidak boleh mengibarkan bendera merah putih yang sobek. Tidak boleh mengibarkan bendera merah putih dalam kondisi kusam. Tidak boleh menyandingkan ini dengan simbol-simbol yang lain yang membuat bendera merah putih turun derajatnya sebagai sakralisasi simbol untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Nah, di sini ada satu pemaknaan terkait merah putih, sakral betul. Bahkan undang-undang secara definitif menunjukkan itu yang tertuang dalam nomor 24 tahun 2029. Pasal 2426 melarang, memberikan batasan tentang bagaimana memperlakukan bendera merah putih. Bahkan jika kemudian dalam pasal 24 sampai pasal 26 itu dilanggar, ada ancaman pidana yang terkandung dalam pasal 66. Pidananya ratusan juta, Mas Andi, dan penjara tahunan. Di sini untuk apa? Nilai falsafahnya adalah melindungi kesakralan merah putih. Nah, apakah kemudian dengan pemaknaan yang semacam ini tiba-tiba disandingkan dengan bendera Jolly Roger yang karakternya adalah tengkorak, di belakangnya ada tulang, ini mungkin bagi pejabat-pejabat lagi-lagi yang memaknai sakralisasi secara konvensional ini akan menjadi teriris. Karena pemaknaan terhadap bendera Jolly Roger berbeda. Nah, di sisi sebaliknya, mungkin kelompok-kelompok yang kemudian mengibarkan ini tidak kemudian mencoba memahami penuh terkait interpretasi kesakralan merah putih, menganggap merah putih tidak lebih baik dari bendera Jolly Roger. Kan itu nanti pesan yang diterima oleh pejabat-pejabat yang saat ini mempersoalkan. Padahal kelompok-kelompok ini ingin mengatakan bahwa saat ini ketidakadilan itu masih banyak merajalela. Dipandang masih ada kesewenang-wenangan, dipandang ada distribusi kekayaan negara yang belum maksimal sehingga kemiskinan masih ada di mana-mana. Nah, yang kayak begini-begini ini yang kemudian akhirnya untuk melindungi diri dalam konteks mengibarkan bendera merah putih dan bendera Jolly Roger, mereka berlindung di konteks kebebasan berekspresi. Dua gap interpretasi terhadap dua simbol yang sangat bertentangan yang akhirnya kemarin belum sempat dipertemukan. Tapi kemudian saya sangat bersyukur beberapa pejabat di mana pucuk pimpinan kekuasaan otoritas politik tertinggi, alhamdulillah Pak Prabowo tidak terlalu mempersoalkan. Di samping itu kemudian saat ini sosok yang dipandang sebagai tokoh nomor 2 di Indonesia meskipun tidak dalam lembaga yang sama yaitu DPR, Profesor Sufmi Dasko Ahmad juga komentar yang ada di sisi yang cukup meneduhkan. Gimana di awal-awal beliau mungkin ini pun berpotensi untuk memecah belah, tapi ketika konteksnya sudah beliau pahami, interpretasinya agak berubah. Ini adalah kebebasan berekspresi biasa, tapi garis bawahnya jika ini digunakan untuk memprovokasi atau memecah belah bangsa, tentu ini harus mendapatkan penanganan serius. Nah, hal-hal yang semacam ini kita jadi dejavu yang sudah kita lakukan waktu itu, di mana penanganan terhadap meme ITB juga sama, simbolnya cukup asusila begitu, tanpa harus dikasih teks, tapi kemudian karena pejabat-pejabat kita mengelola itu tidak kemudian sangat reaktif dengan tindakan yang berlebihan, akhirnya sampai sekarang kritik terkait meme ITB mereda dengan segera, Mas Andi. Nah, saya berharap dengan adanya respon Presiden Prabowo Subianto, kemudian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Mendagri, Mensesnek Mas Prasetyo Hadi, kemudian dengan pejabat-pejabat lainnya yang kemudian mulai bisa menjembatani konteks antara merah putih dan Jolly Roger, bersikap lebih adem sehingga sempat sikap-sikap katanya ada sweeping, ada razia untuk pengibaran bendera One Piece yang karena latar belakang persepsi yang berbeda,
agak sedikit mulai bisa diredam. Kalau berbicara soal kebebasan berekspresi Bang Ab, ini kan adalah hak untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ataupun perasaan yang secara bebas. Itu banyak juga melalui berbagai cara, yakni lisan, tulisan, maupun postingan di media sosial. Sebenarnya batasan-batasannya dalam menyampaikan kebebasan berekspresi ini, khususnya di era digital saat ini, seperti apa Bang Ab? Iya Mas Andi ya. Sesuai yang pernah kita diskusikan, kita flashback untuk kala kita membahas kebebasan berekspresi dalam pembuatan meme mahasiswi ITB yang waktu itu dengan representasi dua kepala negara, satu definitif, satu sudah former gitu, mantan, yaitu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang kemudian berciuman. Itu agak cukup asusila lah ya dalam konteks simbol, tapi harapan dari yang membuat ternyata meskipun konteksnya diterangkan belakangan, ternyata ingin melakukan apa namanya kritik terhadap pemberlakuan AI atau menyebarluasnya AI, artificial intelligence, yang ini harus mulai diatur dengan serius dalam konteks kebijakan yang lebih definitif dalam bentuk undang-undang. Nah, kita melihat apa yang dilakukan terkait dengan pengibaran bendera Jolly Roger yang berdampingan dengan bendera merah putih juga sebetulnya sama. Banyak dari kalangan mereka melakukan pembentengan bahwa ini adalah kebebasan berekspresi. Mas Andi, kita negara demokrasi, kebebasan berekspresi dalam konteks Undang-Undang Indonesia sebagaimana Mas Andi nukil tadi sudah dilindungi dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45, di mana ekspresi itu menjadi salah satu bagian yang kemudian diberikan apa namanya pengamanan cukup serius oleh undang-undang kita. Namun Mas Andi, bahkan di negara yang punya literasi apa namanya sistem liberal paling klasik, itu pun kebebasan berekspresi masih ada batas-batasnya. Apa itu? Saya nukil aja. Tokoh utama dari liberalisme klasik yang kemudian salah satunya bicara terkait dengan kebebasan berekspresi adalah John Stuart Mill. Mill selalu menekankan kebebasan berekspresi harus dimiliki warga negara dalam konteks apa namanya negara yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai sistem politiknya, di mana kebebasan berekspresi harus dilindungi seluas-luasnya, harus dikawal oleh negara, bahkan tidak boleh diintervensi. Akan tetapi Mill sendiri masih memberikan batasan yang disebut dalam konsep tuh kalau diistilahkan secara sederhana prinsip kerugian atau the harm principle. Kau boleh bebas, sebebas-bebasnya berekspresi, mengeluarkan pendapat, membuat simbol, menginterpretasikan simbol. Tapi dalam jangka tertentu masih ada the harm principle. Apa itu? Selama tidak mengiris kerugian orang lain. Apa itu kerugian orang lain? Nah, di sini memang Mill masih mendefinisikan kerugian orang lain lebih kepada kerugian material. Jadi misalnya Mas Andi menghina saya, kemudian hinaan Mas Andi itu tidak sampai merugikan secara material terhadap saya, maka itu bukan lagi sebagai pembatas kebebasan berekspresi. Masih boleh Mas Andi menghina saya. Kemarahan yang saya, misalnya saya marah, saya benci, saya dengki dengan Mas Andi gara-gara saya di apa namanya dihina Mas Andi, itu kalau Mill masih mengkonsepsikan ini masih boleh. Kemarahan, kebencian, kemudian rasa apa namanya tidak suka iri dengki itu bukan batas ketika orang melakukan kebebasan berekspresi. Memang kebebasan berekspresi baru hanya di apa namanya hanya dibatasi ketika sudah menimbulkan kerugian fisik atau material, misalnya telah melukai saya, dia masuk pekarangan rumah saya atau menggores luka di badan saya. Nah, itu HAM prinsipalnya Stuart Mill ada di situ. Nah, tapi Mas Andi, dalam perkembangannya, kebebasan berekspresi dengan the HAM prinsipal yang dimiliki Mill ini, itu kemudian diperluas oleh apa namanya ilmuwan kontemporer modern dari Amerika, Joel Weinberg gitu. Bahwa ternyata HAM prinsipal yang
dikeluarkan oleh Mill ini terkait dalam pandangan liberalisme klasik belum memadai bagi Feinberg. Ternyata masih ada yang perlu diberikan kriteria-kriteria khusus ketika kita sudah menyerang seseorang dan menimbulkan dampak psikologis. Itu juga bagian dari the harm principle, atau kalau dalam konteks Joel Feinberg ini namanya offense principle. Jadi saya akan mengutip dua ilmuwan ini. Kalau Mill sebagai mbahnya liberalisme klasik, harm principle itu masih digarisbawahi terkait kerugian material gitu ya. Kerugian-kerugian yang secara fisik bisa dilihat wujudnya. Tapi kemudian ini dipertegas oleh Feinberg di mana dia mengatakan hal-hal psikologis juga perlu diperhatikan sebagai batasan kebebasan berekspresi, di mana kebebasan berekspresi ini jika satu kriterianya si Feinberg ini, kalau kemudian dia intensitas apa yang dilakukan itu sangat menyinggung secara kelompok moral, kemudian kebudayaan setempat, ini juga bisa menjadi batasan kebebasan berekspresi. Yang kedua, saya mencatat, misalnya jika kebebasan berekspresi ini telah berdampak sangat luas terkait dengan kehidupan komunal masyarakat tertentu, ini juga bisa menjadi kriteria ekspresimu sudah dibatasi di situ. Apalagi kemudian ketika alternatif lokasi ekspresi itu menerabas moral, menerabas interpretasi simbol-simbol yang sudah mapan sebelumnya seperti merah putih gitu, ini juga bisa dimaknai sebagai batasan di mana kalian harus berhenti untuk mengeluarkan ekspresi terkait kebebasan berekspresi. Nah, saya akan menggabungkan dua konsepsi dari Mill dan juga Feinberg ini untuk menjalankan bahwa iya, dalam negara demokrasi kita berhak untuk berekspresi. Namun ingat, ada batasan the harm principle ala Stuart Mill dan juga ada batasan offense principle ala Feinberg gitu. Sehingga ketika kita harus mengekspresikan sesuatu, ukur dulu apakah itu kemudian akan menerabas HAM principle atau offense principle. Disitulah kita harus berpikir ulang. Misalnya sekarang kita iris ya kajian dua teori ini terhadap kontroversi pengibaran Jolly Roger. Di satu sisi kebebasan berekspresi mengibarkan Jolly Roger tidak dilarang sama sekali. Selama ini belum pernah ada kasus ketika bendera One Piece dikibarkan akan menimbulkan polemik dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam ceritanya, cita-cita dari Monkey D. Luffy ini atau yang diterjemahkan oleh fandom penggemar One Piece bahwa One Piece atau Monkey D. Luffy punya cita-cita untuk menentang pemerintahan dunia begitu, di mana simbol interpretasinya pemerintahan dunia ini agak cenderung sewenang-wenang, penindasan, ketidakadilan, itu yang banyak munculkan dalam cerita One Piece ini setelah saya baca-baca dan nonton 1-2 episode terkait dengan serial ini yang tahun 2000-an baru membuncah. Sejak tahun 2000 sampai 2025 belum ada atau belum pernah di Indonesia pengibaran bendera Jolly Roger bermasalah sepengetahuan saya dan sepanjang riset saya. Tapi kenapa sekarang ini menjadi bermasalah? Karena lagi-lagi kebebasan berekspresi ini ternyata menyenggol the harm dan the offense principle ala Mill atau ala Feinberg, Mas Andi. Kita tahu bahwa bendera merah putih itu adalah lambang sakral di mana komunitas Indonesia yang kita bayangkan sebagai negara kesatuan sedikit diiris oleh interpretasi bahwa tengkorak itu adalah tetap aja perompak, itu nggak ada ceritanya bagus karena perompak atau bajak laut itu adalah mereka-mereka yang mengumpulkan harta orang lain melalui paksaan. Nah, dalam konteks ini baby boomers ke atas pasti masih akan melakukan interpretasi di sektor ini. Itu kenapa kemudian saya lihat yang menerjemahkan agak cukup kemudian teriris terkait kontroversi ini adalah pejabat publik kita yang memang mayoritas ada di generasi X dan baby boomers, Mas Andi.
Kita tahu Pak Budi Gunawan, Pak Subagio, meskipun kemudian ada Pak Safri Samsudin, itu adalah interpretator mungkin yang secara sakral sangat memuliakan bendera merah putih, dan ini tidak boleh digabungkan apalagi dengan gambar tengkorak seorang perompak gitu. Saya menyadari ini. Nah, di sisi lain juga kemudian pengibar bendera One Piece ini sudah kemudian coba ditumpangi oleh mereka yang ingin melakukan kritik secara lebih serius terhadap pemerintah, meskipun asalnya adalah dari supir truk untuk memprotes sedikit pemberlakuan kebijakan zero odol yang sebetulnya itu sudah diwadahi oleh DPR begitu, dan akhirnya kebijakan zero odol ini sudah ditunda. Nah, disinilah saya melihat, hai adik-adik atau masyarakat Indonesia, kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi dilindungi. Pasal 28 pasal 28E Undang-Undang 45, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi juga banyak yang melindungi kebebasan berekspresi, tapi garisnya jelas tuh, harus dilakukan secara proporsional. Dalam konteks teoretikal, ada HAM principle ala Stuart Mill, ada offense principle ala Feinberg. Sehingga nanti kalian semua ketika melakukan ekspresi, pikirkan juga untuk tidak menggores yang mengakibatkan kerugian orang lain atau kelompok yang lain. Ini harus bijak di antara kedua belah pihak. Pemerintah mulai memahami kritik yang hadir, tapi kemudian juga pengkritik harus mulai memahami bahwa kebebasan berekspresi itu ada batasnya. Apa? HAM principle dan offense principle. Nah, jika kemudian ini bisa pahami secara lebih serius, ini akan segera meredah konflik ini. Dan saya lihat Pak Prabowo cukup arif dalam menyikapi ini, tidak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece yang berkibar berbarengan dengan bendera merah putih, tapi kita juga harus memahami prinsip atau kritik atau harapan dari tokoh-tokoh bangsa ini yang janganlah kemudian kesakralan merah putih dicederai atau dinodai dengan bendera tengkorak bajak laut. Pun demikian bagi mereka yang mengibarkan bendera One Piece, kritik tetap harus kemudian disertakan konteksnya, karena kalau nanti tidak disertakan konteksnya, ini kan semua berawal dari situ. Meme ITB membuat dua presiden melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip tidak sopan di bangsa Indonesia tanpa memberi konteks. Yang kedua, bendera Jolly Roger dikibarkan juga tanpa memberikan konteks. Akhirnya menimbulkan mispersepsi yang kemudian timbullah diskursus yang saat ini terjadi, Mas Adi. Ya, artinya memang semua kritikan yang disampaikan harus kontekstual seperti itu Bang Ap ya. Tapi kalau yang tadi Bang Ap jabarkan, ada beberapa tokoh yang sebenarnya memahami konteks ketika merah putih ini meresponnya cukup luar biasa seperti itu. Memang ada perbedaan mispersepsi di sana ya. Yaitu tadi yang Bang Ap sampaikan adalah kritikannya tidak kontekstual, makanya hal-hal sakral seperti lambang merah putih ini cukup diresponnya cukup begitu keras seperti itu. Bang Ap, sekali lagi terima kasih sudah mau berbincang. Ini sebenarnya banyak yang mau dibahas soal kebebasan berekspresi, tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita akan lanjut di lain waktu. Sekali lagi terima kasih Bang Ap, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat malam Bang Ap. Selamat malam Mas Andi dan pemirsa Sinpo TV. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.